Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa RPTV dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa kembali bersama saya Ranggi Dwinanda di Selamat Pagi Bengkulu. Ya pemirsa, Selamat Pagi Bengkulu akan hadir 1 jam ke depan ya, menemani pagi Anda yang bahagia, pagi Anda yang cerah, pagi Anda yang penuh semangat ya. 1 jam ke depan ini kami akan memberikan informasi ya, ini informasi yang informatif ya, yang berguna, bermanfaat untuk kita semua. Yang pasti nanti berbagai macam materi ataupun tema yang akan kami hadirkan. Nah, untuk pagi hari ini temanya mengenai kesiapan Polda Bengkulu terapkan new normal. Nah, pemirsa, sebelum kita akan membahas mengenai new normal ini juga kami RBTV selalu memberikan semangat ya, selalu memberikan semangat lah ya untuk para pemirsa dimanapun berada, mungkin sedang di kantor, sedang bekerja ataupun yang sedang di rumah ya, bersih-bersih rumah, apapun kegiatannya, apapun aktivitasnya, mau di luar, mau di dalam ruangan, kita tetap semangat, tetap gunakan masker jika keluar rumah ya, terus jaga kebersihan, selalu cuci tangan, selalu jaga jarak ya, ini karena kita sedang menghadapi ataupun berdampingan ya, hidup bersama dengan virus corona. Nah, ini harus diantisipasi ya pemirsa, supaya kita tidak terkena virus tersebut ataupun kita justru yang menularkan. Nah, ini yang bahaya ya. Jadi di masa-masa seperti ini kita harus tetap waspada ya. Jadi tetap semangat ya, hadapi hari ini dengan senyuman. Ya. Dan pemirsa, kita akan membahas ya ini kesiapan Polda Bengkulu terapkan new normal ini nanti bersama dengan narasumber yang luar biasa. Ya, ini bersama dengan Kapolda Bengkulu, Bapak Irjen Pol Teguh Sarwono ya. Nanti kita akan hadirkan beliau di studio ini, kita akan berbincang bersama beliau. Yang pasti mengenai new normal. Nah, ini kan sudah diperbincangkan, hangat diperbincangkan new normal apa sih gitu ya, new normal ya. Jadi new normal ini adalah sebuah konsep lanjutan ya, penanganan ya, konsep lanjutan penanganan COVID-19 karena penyebarannya begitu terus ya. Wah, begitu pesatnya begitu ya. Ini harus ada antisipasi lain. Karena kalau misalnya kita di rumah saja terus lah selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun karena kita tidak tahu nih kapan berakhirnya, ini kan bahaya untuk perekonomian ya. Ini justru nanti kita mati kelaparan gitu ya, kurang lebih ya, tanda kutip mati kelaparan. Jadi kita harus hadapi ini ataupun tetap beraktivitas gitu ya di tengah-tengah pandemi seperti ini, tapi dengan ada aturan-aturan yang harus kita ikuti. Nah, inilah konsepnya ya, yang diberi nama new normal. Jadi konsep ini kalau bahasa Indonesianya ya dimaknai dalam bahasa Indonesia ini adalah tatanan kehidupan baru. Jadi kita ada tatanan baru dalam kehidupan karena harus berdampingan dengan virus corona ini. Nah, ini seluruh masyarakat harus ikut ya, karena kalau hanya 1-2 orang saja tatanan ini tidak berjalan dengan baik ya. Bahkan nanti akhirnya malah penularannya makin pesat lagi, jadi korban-korban berjatuhan kembali. Ini sangat prihatin ya, kita harus sangat prihatin. Nah, untuk new normal, nah, di Bengkulu sendiri seperti apa, di Provinsi Bengkulu nanti seperti apa penerapannya ya, kita harus wajib menggunakan masker. Nah, di Bengkulu seperti apa, apakah sudah siap gitu ya dengan tatanan baru ini ya. Kemudian di tempat-tempat umum harus ada tempat cuci tangan. Nah, apakah di Bengkulu sudah siap gitu ya? Dan nanti apakah bagaimana sih dari sisi Polda ataupun kepolisian? Nah, seperti apa mereka dalam mengawasi ataupun mengontrol para masyarakat kita ini, seperti kita ini, dalam mentaati aturan-aturan baru dalam kehidupan ini. Nah, ini akan kita bahas ya nanti bersama dengan Kapolda. Dan yang pasti kita sebagai masyarakat ini juga harus patuh ya pemirsa. Karena kalau misalnya cuma 1-2 kelompok atau 1-2 orang ya, bahkan sedikit orang yang mengikuti aturan-aturan ini sangat percuma ya, percuma sekali. Jadi kita harus bahu-membahu ini kan. Kemudian juga dari segi polisi nanti untuk sosialisasinya seperti apa, apakah ada sanksi, apakah seperti apa, nanti kita akan bahas ya langsung ya. Yang pasti 1 jam ke depan ini kita akan terus membahas bersama
Kapolda ya, Irjen Pol Teguh Sarwono ya. Beliau adalah Kapolda baru ya, termasuk baru lah ya. Jadi kita akan berkenalan juga bersama beliau ya. Yang pasti setelah jeda kami akan kembali ya. Nanti kita akan obrolin kesiapan Polda Bengkulu terapkan new normal di Provinsi Bengkulu ya. Jadi tetap bersama kami di Selamat Pagi Bengkulu. Ya, kembali lagi di Selamat Pagi Bengkulu. Pemirsa, di studio kami sudah hadir Bapak Kapolda ya. Beliau adalah Irjen Pol Teguh Sarwono. Selamat datang, Pak. Ya, selamat datang. Selamat pagi, Pak Ranggi. Alhamdulillah, semoga sehat semuanya. Ya. Dan kami ucapkan ini selamat untuk Pak Teguh nih memimpin di Provinsi Bengkulu ya. Ini pertama atau gimana untuk ke Bengkulunya? Ya, betul. Saya pertama ke Bengkulu. Inilah saya menjabat Kapolda di sini ya, pertama inilah saya di Bengkulu. Ya. Luar biasa ya. Enak di Bengkulu, Pak? Alhamdulillah, suasananya nyaman, enak, masyarakatnya juga welcome. Ya, cuma dalam situasi aja. Iya. Jadi baru-baru ke Bengkulu udah ketemu corona gitu. Betul, ya kita harus kita nikmati kita. Ya. Baik, Pak. Pak Teguh, ini ngobrol mengenai new normal. New normal. New normal. Ini tapi sebelumnya boleh nggak kita lepas masker ini, Pak, biar jelas nih obrolan kita nih. Oh gitu ya? Iya. Nggak apa-apa. Ya, sebenarnya saya harus menutup ini karena memberikan edukasi ya. Tapi untuk kepentingan ini bolehlah, kita juga sudah jaga jarak. Jaga jarak ini ya. Mudah-mudahan aman ya. Oke. Iya. Udah jauh-jauhan ya. Iya, boleh. Baik. Pemirsa, ini kita akan membahas mengenai kesiapan Polda Bengkulu. Ini terapkan new normal. Nah, ini kita juga membuka line telepon interaktif di 0736 346 771. Jadi bagi pemirsa yang ingin ngobrol-ngobrol pagi, ada yang mau diskusi dengan Pak Kapolda juga, silakan nanti kita tanggapi ya, silakan di 0736 346 771. Ya. Pak Teguh, ini terkait dengan COVID-19, kemudian persiapan new normal juga. Ini Polda dengan Pemprov sendiri seperti apa sinergitasnya saat ini? Ya, Mas Ranggi. Jadi untuk sinergi kepolisian itu dengan Pemprov, kita kan ada, Gubernur kan mengeluarkan keputusan pembentukan gugus tugas. Nah, Polri terlibat di gugus tugas. Saya sendiri Kapolda sebagai wakil ketua 2. Di urean tugas itu banyak bidang, Mas Ranggi. Ada 14 bidang. Dari 14 bidang itu 10 Polri terlibat di situ. 10-nya? Iya, 10-nya. Jadi keterlibatan kita dinilai cukup oleh Pak Gubernur, tentunya perannya sesuai dengan tupoksi Polri. Pasti sinergitas akan terjadi. Ya, itu dari sisi legalnya. Di lapangannya pasti masing-masing bidang akan bekerja dengan dari gugus tugas dengan instansi lainnya. Setiap hari untuk di lapangannya kita mengirim 20 personil, Mas Ranggi. Mungkin bisa masyarakat lihat, mereka anggota kita bergabung dengan satuan-satuan lain seperti TNI, kemudian Satpol PP. Ya memang mereka setiap hari patroli. Mereka melakukan edukasi juga ke masyarakat. Jadi sangat sinergi. Dan saya lihat di lapangan mereka aktif. Aktif ya, Pak? Iya. Sampai hari ini seperti apa di lapangan, Pak? Masih berjalan. Ya, mereka itu titik kumpulnya mereka di Pantai Panjang. Pantai Panjang. Ya, terus di sana. Begitu, ya? Keliling, selalu keliling. Pada jam-jam tertentu mereka berhenti di suatu tempat kerumunan massa untuk memberikan edukasi melalui sound. Dan apabila itu ditemukan hal yang mungkin biasalah, namanya masyarakat kan ada yang 1-2 pasti itu diingatkan. Itu Jadi saya kira itu. Begitu, Pak, ya? Iya, betul. Itu yang mereka lakukan tuh bentuknya razia atau hanya edukasi begitu? Saya perlu meluruskan ini bahasa rahasia. Iya, Karena kalau pengertian rahasia itu kan seolah-olah melakukan pemeriksaan serentak, betul. melakukan penggerebekan, melakukan peningkatan upaya hukum secara besar-besaran. Tidak. Ya? Sebenarnya mereka itu melakukan edukasi saja. Jadi mendatangi sebuah tempat atau ditemukan sebuah kerumunan, didatangi,
untuk diberikan edukasi. Tidak ada rahasia, tidak ada. Itu bahasa masyarakat ya. Atau biar gampang razia gitu ya. Akhirnya begitu, tapi lebih baik hindari bahasa itu karena kita berupaya untuk mendisiplinkan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan itu saja. Tapi kalau untuk sampai saat ini gimana masyarakat Bengkulu, Pak? Apa tergolong bandel begitu atau seperti apa sebenarnya? Saya sebenarnya datang ke sini sudah memberikan penilaian positif seminggu. Saya lihat bagus, saya apresiasi kepada masyarakat Bengkulu. Saya lihat di jalan sudah menggunakan masker. Yang saya lihat secara fisik ya, menggunakan masker. Memang 1-2 biasa, lupa. Tapi secara umum masyarakat sudah bagus lah. Saya terima kasih kepada masyarakat. Hanya kita mungkin selalu wajib mengingatkan mereka untuk selalu menggunakan masker, cuci tangan. Yang setidaknya ada 4 itu, cuci tangan, ya masker wajib ya. Cuci tangan, pakai sabun, jaga jarak, kemudian hindari tempat kerumunan. Atau juga jangan lupa kalau ada termogan, ya. Dipakai termogan untuk suhu itu. Minimal juga hand sanitizer ya. Betul, ya hand sanitizer. Nah untuk penerapannya sendiri apakah banyak keluhan nggak sih Pak dari masyarakat gitu? Kalau awalnya mereka kan namanya disuruh pakai masker kan susah, disuruh cuci tangan susah. Kan udah kebiasaan ya. Kebiasaannya langsung saja, move on katanya. Kita sendiri sebenarnya sama, tapi mau nggak mau dipaksa oleh situasi. Apalagi Polri sebagai aparat untuk memberikan edukasi ya harus lebih tertib dulu ke dalamnya. Memang pastilah ada. Gitu ya. Jadi ada sih keluhan. Ada. Gitu, kan. Ya namanya masyarakat umum gitu Pak ya. Iya. Tetap ya pelan-pelan gitu ya. Pelan-pelan kita harus sabar, nggak boleh nggak. Ya. Harus sabar. Harus sabar. Tapi ada sanksi tidak sih sebenarnya Pak? Sanksi terhadap protokol kesehatan kan tidak ada, jadi kita hanya menghimbau. Menghimbau saja karena apa? Untuk kepentingan bersama. Sekarang kalau pakai masker, larangannya apa? Undang-undang juga tidak ada yang mengatur. Suruh cuci tangan juga nggak ada. Itu saja, nggak ada sanksi. Jadi sifatnya tetap himbauan. Himbauan, nggak bisa nggak selain itu. Sanksi yang ada kalau mungkin di tempat yang keramaian umum Mas, sanksinya pun bukan berarti kita tindak secara fisik, nggak mungkin sanksinya kamu tidak boleh masuk, kamu gitu saja. Atau seperti kalau mau lebaran juga putar balik gitu. Putar balik kayak betul waktu pas dilarang mudik gitu. Dilarang mudik waktu itu ya. Oke. Nah, ini juga sebelum adanya new normal diterapkan, kemarin upaya-upaya Polda sendiri atau kepolisian, jajaran kepolisian ini dalam penanganan COVID-19 ini seperti apa Pak? Sebelum new normal, nah ini juga perlu kita luruskan lagi Mas Ranggi. Kan kita belum ada kebijakan new normal, ya Pak Gubernur juga belum menyatakan itu. Tapi baru pengkondisian untuk menuju ke arah new normal. Polri sudah membentuk Satgas Pak sejak tanggal 19 Maret itu ada Satgas namanya Amanusa 2. Tugasnya sama dengan gugus tugas yaitu mempercepat penanganan COVID-19. Di Polri sendiri ada 6 Satgas Mas. Ada 6 ya? 6 Satgas yang tidak jauh berbeda dengan bidang yang dibentuk oleh Pak Gubernur. Nah ini sinergitas juga ini. Satgas-satgas ini ada 6 Satgas kalau boleh saya jelaskan. Yang pertama Satgas deteksi. Satgas deteksi secara singkat ini tugasnya itu melakukan tracking. Tracking kepada orang-orang yang sudah nyata-nyata terpapar, dia kontak fisik dengan siapa saja, kita temukan data-datanya, kita konfirmasikan dengan data yang ada di gugus tugas. Mereka juga melakukan tracking gugus tugas. Salah satunya itu. Yang kedua ada Satgas pencegahan. Satgas pencegahan itu yang sering dilihat di lapangan, kita melakukan himbauan-himbauan, polisi pakai sound system muter-muter, mobil AWC itu penyemprotan salah satu bagian itu pencegahan, termasuk patroli, pengaman juga itu pencegahan. Yang ketiga itu ada Satgas namanya penanganan. Nah penanganan ini polisi juga membackup gugus tugas, sama mengevakuasi pasien. Kita punya alat lengkap juga, standar WHO.
bila dibantu. Kemudian mengamankan mungkin ada pemakaman. Iya. Itu salah satu dan ada banyak tugas. Kemudian kita juga punya satgas keempat namanya satgas rehabilitasi. Rehabilitasi. Kita punya bagian psikologi. Jadi mereka melakukan bimbingan atau pendampingan. Kemudian konseling. Juga kita ada pendampingan di Binmas, bimbingan masyarakat juga kesemaptaan. Kemudian ada Satgas Gakum ini Mas, penegakan hukum yang kelima. Tugasnya mereka salah satunya itu cyber patrol cyber hawk. Karena banyak orang memanfaatkan situasi ini melakukan media sosial. Mereka selalu setiap hari melakukan patroli dan kita sudah menemukan untuk Bengkulu 2 yang melakukan hawk dan kita teruskan ke pengadilan. Mengapa ini kita teruskan? Karena jangan sampai nanti menjadi hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat karena bahayanya hoax itu luar biasa. Betul. Kemudian juga ada tugas di situ Gakum itu apabila ada penimbunan. Penimbunan apa nih? Penimbunan alat kesehatan, masker, itu sanitizer dan segala macam. Dan tidak juga hanya itu juga penimbunan terkaitnya dengan sembako, Mas. Sembako, betul. Karena sembako kan sekarang pada ditutup, jadi kita harus lancar. Bila ada orang membutuhkan itu kita melakukan penegakan. Yang terakhir itu bantuan operasi. Bantuan operasi adalah mendukung semua kegiatan Satgas 1 sampai 5. Apa yang perlu dibantu bisa juga mobil, sarana prasarana yang kita miliki kita siapkan untuk satgas-satgas itu. Dan ada satu lagi Pak Mas Ranggi, kita membentuk satu semacam satgas tapi bukan satgas untuk mensupport satgas ini. Kita ada namanya Satgas Bansos atau bakti sosial. Di situ ada 3 kegiatan. Yang pertama memberikan sembako kepada masyarakat. Kemarin kita baru 125 ton beras kita bagi ke masyarakat bulan Mei kemarin. Baru tuh. Berarti akan lanjut nih ya? Ya, rencananya akan terima lagi hal yang sama, 125 ton. Ini dari Pak Kapolri langsung. Kapolri. Ya, dan itu sudah kita bagi-bagi bulan kemarin habis dan ini akan terkirim lagi. 125 ton. Ya. Itu untuk masyarakat bukan untuk polisi. Siap. Jangan salah nanti ya. Dan kita sudah kerjasama dengan Bulog. Kita paketkan 5 kilo. Dan di paket itu pun untuk sekaligus mengedukasi, kita juga diberikan semacam catatan himbauan, yang 4 itu tadi, singkat-singkat saja, bahkan menggunakan bahasa sini juga ada. Oke, biar gampang, mudah. Ini maksudnya ini. Jadi setelah itu kita ceplekin dengan himbauan itu sehingga masyarakat ya mudah-mudahan bisa membantu masyarakat ini. Sedikit mengenai sembakonya, itu akan dibagikan ke orang-orang tertentu atau seperti apa? Ya, memang kemarin kan kita pernah mendengar ada semacam informasi yang entah perlu kita luruskan juga atau kita selidiki. Selama ini yang mendapat pembagian kan di kota-kota, Mas. Iya, kasihan yang di daerah. Makanya untuk yang beras kemarin kita sudah melibatkan Babin Kamtipmas. Karena Babin Kamtipmas itu tahu persis kondisi di desanya. Begitu ya. Siapa yang mampu, siapa yang tidak mampu. Nah, ini dibawa langsung ke lokasi. Termasuk kemarin saya ke Rejang Lebong. Saya cari rumah betul-betul yang memang perlu bantuan. Ini Pak Teguh sendiri saya sendiri ke sana. Oke. Karena memang harus kita tepat sasaran. Iya. Jangan sampai nanti yang sudah terima lagi dan berkali-kali ujung-ujung dijual. Iya. Karena numpuk. Karena di kota mudah banyak yang masyarakat juga saya lihat juga banyak mulai memberikan bantuan. Betul. Oleh sebab itu kita yang mengalami kita harus ke wilayah-wilayah. Itu Mas Ranggi. Jadi insya Allah tepat sasaran lah untuk sembako. Baik. Nah ini kan dari tadi kita berbicara new normal. Yang emang sebenarnya di Provinsi Bengkulu belum diterapkan. Betul. Gitu, ya. Ini kira-kira untuk terjemahan dari kebijakan ini sendiri dari sisi Polri sendiri new normal ini seperti apa sebenarnya? Ya kan kita pada dasarnya tugas Polri itu tidak lepas dari undang-undang Mas Ranggi. Yang pertama Harkamtipmas, kedua memberikan perlindungan, pelayanan dan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan yang ketiga penegakan hukum. Apapun kondisinya, mau normal, new normal, kondisi chaos, itu tugas polisi tidak jauh dari situ. Tiga inilah. Ya, tugas pokok itu. Semuanya ingin menyelamatkan
masyarakat. Makanya Pak Kapolri itu mempunyai kaidah hukum prinsip terkait dengan COVID ini khususnya, mengatakan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Hukum tertinggi. Atau kalau bahasa Latinnya itu salut populi suprema lex esto. Jadi polisi di situ. Ya, ya. Keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Jadi kita tidak ada gagal. Gitu, Mas. Jadi untuk new normal ini tetap di sisi polisian adalah Tidak keselamatan masyarakat. Iya, keselamatan masyarakat. Pokoknya tidak lepas dari itu memberikan mau new normal kondisinya hanya membackup apa kebijakan pemerintah. Pak Gubernur contohnya yang baru dibuka sektor ekonomi. Iya, Nah, contohnya iya, kan tidak serentak ini Mas, new normal. Betul. Harus bertahap. Betul. Mungkin sektor ekonomi dulu atau sektor pertanian. Ya tugas kita tetap melakukan Kontrol di sana begitu ya, pengamanan, perlindungan, pengayoman, edukasi, patroli, pengawasan tidak jauh lepas dari situ. Intinya Dan itu sebenarnya sudah diterapkan lama. Sudah begitu. diterapkan lama. Mau tadi new normal ataupun tidak new normal memang sudah begitu. Ya, gitu ya. sebenarnya begitu. Baik. Nah kemudian juga ini dari sisi tidak boleh keramaian, sebenarnya seperti apa sebenarnya yang bentuk keramaian itu Pak? Artinya apalagi new normal seperti ini kan yang boleh dan tidak boleh ini yang mana kalau Ya, itu tadi. Tapi kita samakan persepsi dulu Mas Ranggi. Keramaian yang seperti apa? Iya, Masa kalau pasar nggak boleh? Ya itu. Nah, kan itu Persepsi mungkin orang kan keramaian beda-beda dimaksudin nih. adalah konser, Betul. kemudian unjuk rasa, yang itu tetap kita larang boleh, ya. karena maklumat Pak Kapolri yang bulan Maret itu belum dicabut Mas Ranggi. Jadi itu yang sifatnya tidak ada hubungannya dengan sektor kehidupan untuk masih dilarang. Berarti boleh yang pasar itu sebenarnya boleh begitu ya Pak? Asal tetap pakai masker begitu ya? Terus seperti apa? Untuk keramaian tertentu ya, seperti kehidupan yang sekarang sudah berjalan Mas. Rumah makan juga sudah buka, betul. mall juga sudah buka. Jadi nggak ada masalah. Keramaian-keramaian seperti itu tadi. Yang konser yang mau datang banyak, yang konser itu kan. Atau unjuk rasa juga nggak boleh. Nggak boleh ya. Apalagi menjelang pilgub nih. Nah, ini kan biasanya ada keramaian-keramaian. Itu pun tidak Iya boleh. pasti. ya. Ya. Untuk maklumat selama maklumat itu belum dicabut ya kita masih larang. Nah, yang kemudian juga mengenai tadi menggunakan masker juga Pak Teguh. Ini kan juga tadi himbauan-himbauan kepada masyarakat menggunakan masker. Ini juga apakah dari kepolisian ataupun pemerintah ada bantuan nggak sih sebenarnya untuk masker gitu? Ya itu tadi saya belum melanjutkan yang masalah ada satgas Pak Sos itu sebenarnya ada 3 Mas, kan saya bilang sebut 3. Satu bantuan sembako, Ya. yang kedua bantuan APD Mas. Oh, bantuan APD ada. Gitu. Ada polisi terakhir saya baru terima dari rekan di Jawa itu 15 karung 15 dan karung. berisi dihitung per karung 1000 masker. Masker. Jadi ada 15.000. 15.000 ya. Kemarin sudah saya perintahkan staf saya di logistik untuk segera dibagi. Memang itu untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Iya, itu masker. Dan ada juga APD yang lain seperti baju. Baju hazmat nih ya. Iya baju istilahnya baju hazmat ya. Kemudian juga sepatu karena juga harus itu. Ya. Oke. Kita sebagian dibagikan. Kemudian yang terakhir adalah dapur umum, Mas. Kita juga buka dapur umum. Itu Brimob kan punya kemampuan itu. Iya. Jadi termasuk Polres juga ada. Kita digilir Mas, ya karena memang kita masyarakat kita juga tahu kita sirkuler dari anggota itu Mas Ranggi. Anggota punya uang berapa ya 1.000, 2.000 Patungan begitu ya. Seikhlasnya. Seikhlasnya. Iya, seikhlasnya. Dan ini bantuan ke masyarakat. Ke masyarakat, bukan ke polisi. Iya. Itu. Tapi kalau untuk APD tadi ke masyarakat atau ke Oh enggak. Kesehatan APD ya? ya. Yang pertama kita sendiri kan ada dokes. Kita sebagian ke kita, sebagian ada petugas-petugas yang seperti di berbagai pos-pos ya? itu. Betul, Ya, kita itu sana ya. itu. Oke. Kemarin saya itu termasuk memberikan APD juga ke ketiga pos. Ketiga pos. Di Rejang Lebong, Kepahingan, sama di Bengkulu Selatan. Itu ada APD-nya juga. ya. Ada bajunya juga. Jadi supply ke sana. Supply ya. Oke, tapi yang masker khusus untuk masyarakat nih ya. Pasti itu. Dan itu sebelumnya pun sudah kita sering. Sudah sering ya. Sudah. Ini yang untuk 15.000 ini nanti kapan nih pembagiannya? Sudah saya suruh untuk karena baru terima kira-kira 4 hari yang lalu. Begitu. Baru dikirim itu. Ya. Paling ini sedang proses lah Pak ya. Proses. Dan saya perintahkan cepat habiskan. Jangan sampai nanti penerapan apabila benar-benar new normal
masyarakat diharapkan sudah Menggunakan menggunakan masker. Dan saya pikir dari Pemprov juga memberikan, dari Pemkot dan Pemkap ya, Iya. Pak Bupati itu juga sudah, saya dengar sudah menyiapkan masker-masker itu. Betul. Baik Pak Teguh, kita jeda terlebih dahulu ini. Baik pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti jika pemirsa ingin menghubungi kami ya, nanti setelah jeda kita akan kembali. Jadi tetap bersama kami di Selamat Pagi Bengkulu. Ya, kembali lagi di Selamat Pagi Bengkulu. Pemirsa, kita masih membahas mengenai persiapan new normal ya dari sisi kepolisian, dan nanti ini kita bisa berbincang bersama dengan Kapolda Bengkulu Bapak Irjen Pol Teguh Sarwono, dan kita membuka line telepon interaktif di 0736 346 771. Jadi bagi pemirsa yang ingin menghubungi kami di studio, ingin berbincang ataupun bertanya apapun mengenai penerapan new normal, bisa hubungi kami di 0736 346 771. Baik Pak Teguh, kita lanjutkan kembali. Ini dari sisi Polda ya, artinya sisi kepolisian, bahwasanya emang new normal ini kan bukan hanya kepolisian yang sebenarnya menerapkan, artinya memutuskan bahkan mengambil kebijakan, sebenarnya bukan kepolisian gitu. Tapi nanti dari segi kepolisian akhirnya seperti apa gitu? Tetap kita kan tidak lepas dari yang saya sampaikan tadi Mas Ranggi. Kondisi new normal pun kalau diterapkan, kita hanya membackup kebijakan pemerintah atau program pemerintah. Tidak lepas dari tugas pokok Polri. Itu pesan dari Mabes Polri pun begitu, dari Pak Kapolri, kita tidak boleh lepas dari tugas pokok Polri. Sama saja. Ya, tugasnya. Dan pada dasarnya bukan polisi ataupun kepolisian yang mengambil kebijakan new normal. Bukan. Nanti salah kaprah nanti Pak. Ya, kita membantu pemerintah membuat kebijakan atau program new normal. Nah, polisi lah yang membantu agar program itu berjalan dengan baik sesuai dengan yang diinginkan Pemprov atau pemerintah pusat. Gitu ya. Baik. Iya. Nah, ini tadi juga kita sebelum iklan sempat menyinggung pos perbatasan gitu ya. Sampai hari ini pos perbatasan masih berjalan atau seperti apa? Kalau pos perbatasan yang dibuat oleh gugus tugas masih Mas Ranggi. Tapi kalau untuk Polri hanya membantu. Kita masih ada tugas anggota di sana membantu gugus tugas. Jadi perbatasan ini ada 5 perbatasan Mas Ranggi. Yang ke arah Palembang itu ada 3. Ada 3 betul. Yang ke Padang 1, kemudian yang ke Lampung 1. Nah, polisi masih terlibat di sana, tapi bukan Amanusa atau tidak pos sendiri. Ya. Mereka bergabung dengan posnya yang dibuat oleh gugus tugas provinsi. Itu tetap ya. Tapi kalau untuk pembatasan keluar masuk masih atau keluar masuk itu sebenarnya sudah tidak ada pembatasan. Itu dulu kita batasi saat mudik saja, Mas. Karena ada keputusan pemerintah pusat, tidak ada mudik. Betul. Otomatis kita harus membantu untuk yang mudik pun kita kembalikan. Itu khusus untuk mudik. Sekarang sudah tidak. Karena udah nggak mudik lagi nih ya. Tidak mudik lagi, boleh. Mobilitas mereka keluar masuk kabupaten, keluar masuk provinsi. Cuma dengan catatan mereka harus tetap melewati pos yang punya gugus tugas itu diperiksa pun sama tentang suhu, kemudian diingetin pakai masker, kemudian juga jaga jarak, transportasi bis juga duduknya juga harus jaga jarak, diatur itu saja. Tapi kalau memang menemukan misalnya ada suhu tinggi, kemudian yang tidak memakai masker, apa yang dilakukan? Di setiap posko itu disiapkan masker. Jadi yang tidak menggunakan masker kita kasihkan. Kemudian yang ditemukan suhu tinggi itu sudah menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan. Iya, biasanya di pos itu ada satu tempat untuk sementara istirahat di situ. Nanti dari gugus tugas yang akan menindaklanjuti. Begitu nanti tindakan ada di pihak kesehatan begitu. Oh iya, memang harus begitu. Harus begitu ya. Karena memang polisi tidak boleh. Wilayahnya ada macam-macam. Nanti salah nanti. Tupoksinya beda. Kita profesional bukan di bidang itu. Betul. Jadi nggak usah sok campur. Malah salah nanti. Malah salah, bahaya juga. Oke. Ya mudah-mudahan anggota semua sudah tahu, kan sudah kita lakukan pengarahan kepada anggota. Dan sampai hari ini tim sudah berjalan terus Pak ya, tim dari polisian ya? Masih berjalan. Itu Amanusa saja yang seharusnya
selesai pada tanggal 30 bulan ini tadi bulan sebelumnya, ini diperpanjang 1 bulan Mas. Oh, panjang. Sampai 30 Juni ini. Iya. ya. Masih terus kita. Nggak tahu sampai kapan ini Mas. Karena belum tahu nih corona sampai Corona kapan sampai gitu kapan ya. Ya, betul, baik. Nah, ini juga untuk Mas mengenai larangan berkumpul tadi Pak, ketika ditemukannya ada keramaian-keramaian seperti yang dilarang lah ya, kalau yang tidak dilarang sih tidak masalah. Tapi yang dilarang, seperti apa tindakan dari kepolisian akhirnya? Ya pasti harus dibubarkan. Dibubarkan. Ya. Itu ya kalau unjuk rasa pasti, kemudian apa namanya? Konser gitu ya. tetap Itu dibubarkan. Ya, kita berpedoman pada maklumat Kapolri. Belum dicabut. Belum cabut ya. Paling tidak untuk masyarakat janganlah gitu ya Pak ya. Ya lagian kan kita tidak akan mengeluarkan izinnya Mas. Betul. Berarti kalau tidak dikeluarin dan berani-berani Ya, iya. Izin keramaian kan dari kepolisian. Karena setiap masyarakat yang mengajukan keramaian pasti harus ada izin dari kita. Kenapa harus izin dari kita? Karena mengumpulkan masyarakat kan rawan, Mas. Betul. Nah, kewajiban kita ketika ada masyarakat mengajukan keramaian, kita melakukan pengamanan, Mas. Itu kewajiban. Itu kewajiban. Ya. Jadi ketika ada kondisi COVID ini melakukan keramaian, tentu kan membuat kerawanan kontak fisik itu kan sangat dekat, pasti risikonya terlalu tinggi. Oleh sebab itu ya kita melarang. Nah, itu tadi dengan prinsip tadi bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Nomor satu. Luar biasa ya. Nah, untuk keramaian yang pernikahan seperti apa Pak? Pernikahan. Ini kan jadi polemik juga ini. Betul ya. Kan ada himbauan saja dari pemerintah dibatasi maksimal 20. Kalau yang resepsi kan belum boleh. Belum boleh, tetap Tapi belum kalau boleh. yang ijab Masih boleh. boleh dengan dibatasi kan 20 orang maksimal. Seperti pemakaman juga begitu. Oh, pemakaman 20 juga orang. begitu ya. Iya, sebenarnya. Iya. Meskipun banyak orang yang ya, kita juga susah kan Mas, tapi tetap kita Membawa dan himbau jaga terus. lah ya Pak. Ya, mereka. Tapi kalau yang seperti hal-hal seperti itu mungkin tidak dilakukan pembubaran atau hanya Kita enggak. tetap himbauan gitu Himbauan aja ya? saja, tapi kalau yang itu tadi harus kita bubarkan karena tidak ada izin. Modelnya konser gitu. Konser tidak ada. Itu memang Unjuk rasa sangat nggak ada. sangat Iya. berkumpul banget. Iya, berisiko tinggi untuk keselamatan rakyat itu tadi terpapar. Kalau yang itu nikah pastilah boleh, kasihan kalau nggak boleh. Iya. Tugasnya kita mengamankan. Betul, Kalau ditemukan lebih jangan masuk gitu. Oke. Nah, kemudian menurut Pak Teguh sendiri, untuk penerapan new normal, kalau seandainya memang new normal ini akan diterapkan di Provinsi Bengkulu, apakah Provinsi Bengkulu sudah siap atau seperti apa? Provinsinya atau polisinya? Mungkin dari segi provinsinya, Masyarakatnya? Masyarakatnya tadi Mas Ranggi sudah menyampaikan sebenarnya kita kan tidak ada PSBB. Kehidupan sebenarnya sudah seperti normal. Kegiatan masyarakat berjalan, terutama yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat lah. Kita masih bisa beli sembako dengan mudah. Sebenarnya nggak ada masalah. Sebenarnya yang menjadi perhatian itu yang sektor-sektor yang besar. Pokoknya contohnya pariwisata, itu tempat-tempat keramaian itu, kemudian mungkin sentra-sentra ekonomi yang besar atau mall gitu ya. Usaha-usaha itu, pabrik-pabrik itu. Gitu ya. Kalau toh itu harus dilakukan, ya kita tetap menghimbau kepada mereka untuk kita ada di situ. Dari Polri sendiri, Mas Ranggi, kita sudah menyusun rencana. Kita sudah meminta kepada seluruh Polres ada berapa lokasi atau tempat yang kira-kira nanti apabila dibuka new normal itu tempat berkumpulnya massa. Itu telah dihitung 109 titik. 109 tempat keramaian, tempat kerumunan atau tempat sentra ekonomi atau wisata juga akan dibuka. Itu 109. Kita sudah menghitung sejumlah 980 personil akan kita libatkan di sini. Ya kita turunkan. Seluruh itu termasuk dari TNI ada juga di situ, Satpol PP juga itu, kalau nggak salah jumlahnya 217 masing-masing mereka itu. Tugasnya membantu tempat usaha mereka. Dan sebenarnya ini kewajiban dari mereka untuk mengatur. Contohnya di mall. Di mall harus menyiapkan cuci
cuci tangan, tangan ya? dengan Hand sanitizer. sabun, hand sanitizer. Petugas security-nya pun harus pakai menggunakan APD. Betul. Nah, kita dengan hadir di situ untuk bersama mereka mengingatkan pengunjung untuk antri, untuk segala macam itu. Iya. 109 titik. 109 titik. Itu tersebar di Tersebar di seluruh provinsi. Termasuk kabupaten. Ya. termasuk kabupaten ya. Dan ini akan diterapkan begitu ya? Atau masih memantau dulu Ya kan kita menunggu keputusan dari new gubernur normal ini? atau Pak Bupati. Tapi pada dasarnya menurut Pak Teguh sendiri, Bengkulu ini sebenarnya perlu tidak sih adanya keputusan, wah oke, kita lakukan new normal. Pertanyaan itu silakan ke Pak Gubernur. Pak Gubernur. Tapi kalau menurut Pak Teguh sendiri bagaimana? Ini pendapat Pak Teguh sendiri bagaimana? Ya itu kita kan masih pandemi COVID. Bahwa tatanan kehidupan baru atau new normal memang harus dilakukan. Mengapa? Karena kita tidak tahu virus itu mau sasarannya siapa, ini tidak tahu. Dan siapapun akan kena. Kita pun bisa juga kena. Dan kehidupan baru itu harus kita lakukan dengan cara ini tadi. 4 itu harus kita tetap lakukan. Itu saja, Mas. Mau ada kebijakan mau tidak sebenarnya harus dilakukan. Harus dilakukan. Harus dilakukan. Iya, harus. Makanya tugas polisi mendisiplinkan, mengedukasi masyarakat untuk sejak ada COVID ini menggunakan masker. Menggunakan masker. Itu dan lain sebagainya. Tadi 4 itu item. Sehingga nanti jadi fashion sendiri ya, fashion. Setiap mau keluar, udahlah gayanya pakai masker gitu. Ya, mungkin seperti itu nanti Akhirnya kehidupan baru. Begitu Pak ya. Oke. Nah kemudian ini misalnya yang ingin ditanyakan di internal kepolisian sendiri dalam menjaga personilnya itu seperti apa Pak untuk supaya ya kita jangan sampai kena virus begitu ya. Memang tugas Polri itu sangat rentan, Mas. Menyentuh Terpapar masyarakat langsung kan. Sangat rentan. Makanya tidak heran ada beberapa anggota Polri yang terpapar. Kita tidak henti-hentinya untuk mengingatkan anggota selalu untuk 4 itu. 4 item yaitu mulai wajib pakai masker, termasuk di ruangan kita wajib pakai masker. Kemudian ya cuci tangan di setiap ruangan itu ada. Pintu masuk apapun kita sudah siap untuk cuci tangan. Apa itu dengan sabun ya, dengan sabun cuci tangan. Kemudian juga jaga jarak. Kita rapat pun sudah tidak jarak, sudah jarak dilakukan. Apalagi dengan sekarang dengan Zoom ya, Zoom meeting ya itu. Kemudian terhadap anggota sendiri kita lakukan tes rapid, Mas, rapid test. Ya. Rapid test saya sendiri sudah 5 atau 6 kali itu saya melakukan tes rapid, Mas. Jadi, ya. Karena itu penting karena sekarang tes rapid non reaktif, keluar bisa kena. Betul. Kan kita tidak tahu, makanya harus sering-sering rapid test saya. Begitu juga dengan personil? Iya. Berkala berarti Pak? Berkala, harus berkala. Terutama memang, ini kan masih terbatas. Diperuntukkan bagi petugas kita yang langsung bersentuhan di masyarakat, yang operasional itu. Kalau yang di staff-staff itu sabar menunggu karena terbatas. Yang operasional kita utama. Yang lebih rentan itu kan yang mereka yang di lapangan. Di lapangan, gitu, ya. Betul. Selalu itu. Selalu gitu ya. Dan intinya tetap juga menghimbau jaga kesehatan gitu ya. Oh jelas kita masih sendiri olahraga, ada yang berjemur, olahraga sendiri, ya, olahraga gitu untuk meningkatkan imun itu. Vitamin diberikan sama dinas. Tetap ada vitamin untuk anggota untuk meningkatkan imun itu. Oke. Baik, Pak Teguh mungkin ini terakhir pesan Pak Teguh sendiri untuk seluruh masyarakat Bengkulu terkait dengan tema kita ataupun juga terkait dengan COVID-19 ini seperti apa Pak? Silakan. Ya, Mas Ranggi, terima kasih kepada masyarakat. Yang pertama harus saya katakan, saya terima kasih kepada seluruh masyarakat Bengkulu karena saya melihat sudah cukup disiplin, sudah saya lihat sudah pakai masker. Namun demikian, kadang-kadang kita lupa, oleh sebab itu kita semuanya untuk berdisiplin, belajar disiplin untuk mematuhi protokol kesehatan. Itu yang sudah sering disampaikan oleh siapapun. Yang pertama wajib pakai masker. Yang kedua, cuci tangan. Yang ketiga, jaga jarak. Kalau ada termogan, silahkan pakai termogan. Kemudian yang terakhir, hindari kerumunan. Kepada masyarakat yang kira-kira tidak berkepentingan sekali untuk pergi keluar rumah, ya tinggallah di rumah. Kalau memang perlu silahkan, tapi
tetap harus memperhatikan protokol kesehatan itu. Saya kira itu Mas Rani. Ya, baik. Terima kasih Pak Teguh sudah bisa juga hadir ke studio kami, sudah bisa berbagi kepada masyarakat Bengkulu. Ya. Dan untuk pemirsa RBTV dimanapun Anda berada, terkait dari new normal ya yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan, pada dasarnya sebenarnya kebijakan ini belum diterapkan di Provinsi Bengkulu, namun tatanan kehidupan baru ini juga sudah sering kita lakukan ya, sebelum kebijakan ini keluar sebenarnya sudah dilakukan. Nah, kami mengingatkan, menghimbau dari kepolisian pun juga terus menghimbau untuk pada masyarakat terus gunakan ataupun terus lakukan protokol kesehatan ya dengan menggunakan masker, cuci tangan, kemudian juga jaga jarak, ya, hand sanitizer, pokoknya semua protokol-protokol itu yuk kita lakukan. Yuk kita sama-sama bergerak, yuk kita sama-sama menjaga, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Untuk kebaikan kita bersama. Sekali lagi terima kasih Pak Teguh. Baik pemirsa, saksikan terus Selamat Pagi Bengkulu setiap hari, Senin hingga hari Sabtu pukul 8 hingga pukul 9. Saya Ranggi Dwinanda, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam.